Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini kelas A ya. Di hari ini tuh mungkin saya akan menggantikan Pak Manan untuk perkuliahan hari ini terkait materi Industri 4.0. Jadi program kita mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11.40. Untuk tahap pertama, silakan kalian mengisi absen, komentar ya. Saya buka dulu. Sorry ya, sempat putus barusan. Recording in progress. Oke, ini mungkin saya yang akan lanjut perkuliahan Pak Manan terkait masalah industri 4.0. Jadi silakan kalian mengisi absen dulu. Saya baru mau buka kelasnya. Oke, kalian sudah bisa. Kalian sudah bisa mengisi daftar hadir. Apakah tampilannya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Sekarang kita sedikit belajar tentang industri 4.0. Apa sih industri 4.0? Kalian sudah boleh absen ya. Jadi, saat ini sedang booming. Ada istilah revolusi industri 4.0 yang seluruh dunia itu ikut serta. Bahkan mungkin sudah ada istilah 5.0, tapi dia belum masuk industri 5.0 karena saat ini masih digerakkan industri 4.0. Itu pun masih dia dimulai dari negara Jerman. Jadi Jerman yang paling pertama melakukan revolusi industri 4.0 dan Indonesia ikut andil dalam mengembangkan industri 4.0 juga. Jadi khususnya untuk Kementerian Perindustrian. Bahkan sekarang Kementerian Perindustrian itu sendiri membuat satu pusat namanya PD 4.0. Ada yang tahu apa itu PD 4.0? Kepanjangannya minimal. Bu Enda? Ada yang tahu kepanjangan dari PD 4.0? Jadi itu pusat inovasi digital industri 4.0. Dia baru dibentuk tahun ini 2021 dan pusatnya ada di Jakarta. Jadi kalau terkait industri 4.0 itu kalian bisa lihat di sana kalau kalian mau berkunjung.
Revolusi Industri 4.0 juga ini merupakan pengembangan dari revolusi industri yang sebelumnya yang telah menyebabkan perubahan paradigma sektor manufaktur. Jadi dulu ada istilah revolusi industri 1.0, kemudian revolusi industri 2.0 sampai dengan revolusi industri 4.0. Jadi dulu itu industri 4.0 awalnya itu adalah industri 1.0. Dia tercetus pada abad tahun 1800-an. Dia menggunakan mesin uap untuk digunakan di pabrik. Penggunaan mesin uap pada kegiatan produksi. Terus berkembang menjadi industri 2.0. Dia berkembang pada abad 19. Dia sudah menggunakan sumber energi listrik. Jadi dia sudah bisa menggerakkan berarti motor itu sudah ada di sini. Motor listrik. Dia menggunakan mesin-mesin listrik untuk memproduksi massal dan lini produksi. Berkembang lagi menjadi industri 3.0. Cetusnya pada abad 20, penggunaan teknologi informasi, menggunakan mesin otomatisasi industri dalam kegiatan industri. Nah, terakhir adalah industri 4.0. Nah, dia sudah sangat berkembang dari industri 3.0 yang tadinya mungkin hanya skala lokal. Industri 4.0 itu menghubungkan beberapa unit atau beberapa pabrik menjadi satu. Makanya ada istilah advanced robotic. Dia seperti robot yang bisa bekerja sendiri tanpa perlu operator. Bisa juga membuat industri kita seperti 3D printing, menghasilkan barang yang kita bisa buat sendiri seperti apa maunya. Terus ada juga internet of things, bagaimana cara mengubah seluruh pelayanan itu yang tadinya lokal berbasis internet semua. Ada artificial intelligence, itu sifatnya adalah kecerdasan buatan. Jadi perangkat itu bisa dibuat cerdas. Cuma algoritmanya itu tidak segampang membalikan tangan. Jadi butuh waktu. Terus ada istilah big data, tempat penyimpanan data yang sangat besar. Mesin integrasi, artinya mesin-mesin itu bisa dihubungkan antara mesin yang satu dengan mesin lainnya. Terus ada namanya jaringan internet. Nah, inilah yang paling mendunia. Jadi semua hampir pelosok itu jaringan internet itu ada. Bahkan mungkin di desa-desa itu jaringan internet itu ada, walaupun sinyalnya mungkin masih kecil. Jadi kita beruntung di Indonesia itu ada namanya Telkomsel, walaupun BUMN kayaknya, BUMN, dia sudah sampai ke desa-desa. Oke, kita lanjut lagi. Definisi industri 4.0 lahir dari revolusi industri keempat. Mulai dicetuskan pertama kali oleh sekelompok perwakilan tenaga ahli bidang asal Jerman. Jadi awalnya itu dari Jerman, tahun 2021. Kemudian ditindaklanjuti tahun 2015 oleh kanselir Jerman Angela Merkel mengenalkan gagasan revolusi industri 4.0 pada acara World Economy Forum atau WEF. Jerman sendiri menggelontorkan modal ratusan juta euro. Jadi butuh dana yang sangat besar untuk membangun revolusi industri 4.0. Dan Jerman sendiri mendukung seluruh kalangan akademisi, pemerintah, dunia usaha untuk mengembangkan konsep industri 4.0. Makanya kita sebagai mahasiswa harus serta juga dalam mengembangkan industri 4.0. Minimal kalian harus belajar dasarnya. Kalau tingkat advance-nya itu kan kita nggak tahu nanti kalau kalian kerja, kita nggak tahu kalian kerja di bagian apa. Kita nggak tahu. Tapi kalau kalian tahu dasarnya, setidaknya ketika masuk kalian seperti ini. Industri 4.0 merupakan inisiatif strategi nasional dari pemerintah Jerman. Jadi awalnya dari Jerman ya, terus melalui kementerian kita, khususnya untuk Kementerian Perindustrian, maka dibuatlah istilah Making Indonesia Industri 4.0 di Indonesia. Dia tahun 2018 mulai. Diresmikan kalau tidak salah tahun 2019. Tujuan dari inisiatif pemerintah Jerman tersebut untuk melakukan transformasi industri manufaktur yang melalui digitalisasi, potensi teknologi baru dalam rangka menghadapi tantangan global yang semakin ketat dan memenuhi kebutuhan untuk adaptasi produksi terhadap permintaan pasar yang selalu berubah. Industri 4.0 merupakan pendekatan yang menjanjikan berdasarkan integrasi proses bisnis manufaktur
Jadi kalau misalnya kita terlalu fokus ke industri 4.0 itu akan berdampak pada pekerja kita. Kenapa? Industri 4.0 sebenarnya akan mengurangi beberapa pekerjaan. Jadi pekerjaan kalian itu, misalnya ada lowongan pekerjaan itu bisa saja digantikan nanti dengan industri 4.0. Apa industri 4.0-nya? Itu adalah robotik. Itu bisa menggantikan pekerjaan kalian nanti. Hanya saja di balik pergantian itu akan ada timbul pekerjaan yang lain. Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep industri 4.0, namun menggunakan istilah yang berbeda seperti smart factory. Jadi salah satu istilah dari industri 4.0 itu bisa dikatakan smart factory, industrial internet of things, smart industry, advanced manufacturing. Ini adalah istilah-istilah umum yang biasa digunakan oleh orang, tapi konsepnya hampir sama dengan industri 4.0. Meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan daya saing industri dan negara. Perlu diketahui bahwa definisi mengenai industri 4.0 saat ini mengalami keanekaragaman. Hal ini disebabkan oleh konsep yang masih tahap penelitian dan pengembangan. Makanya banyak istilah-istilah yang muncul dari industri 4.0. Di sini kalian bisa lihat perkembangan industri. Perkembangan industri itu terus berkembang. Ini dulu yang segitiga piramida ini, dia adalah awal dari industri 3.0, terus berkembang menjadi industri 4.0. Di industri 4.0 itu semua peralatan itu sudah koneksi. Ini walaupun belum semua, apalagi pabrik kelapa sawit, belum sama sekali mengadaptasi ini, tapi penelitiannya sudah mengarah ke sini. Kalau kalian perhatikan, di sini ada fail device. Kalau misalnya, coba kita lihat ya. Nah, inilah tampilan fail device. Di sini seperti kartu. Di sini ada motor. Di sini ada sensor. Terus di sini ada katup lagi. Inilah fail device atau peralatan. Nah, peralatan ini, kalau di industri 3.0, ini sudah bisa disatukan oleh control device. Jadi, menggunakan peralatan control device, kita bisa mengontrol peralatan kecil ini. Sedangkan control device itu bisa juga disatukan lagi menjadi sebuah station. Jadi station itu bagian besar yang bisa memiliki beberapa control device. Jadi kalau kalian sudah pernah lihat sistem SCADA di PLN misalnya, dia modelnya itu ada station. Station 1, Station 2, Station 3. Station 1 itu memiliki control device tersendiri. Station 2 memiliki kontrol device sendiri juga, station 3 pun seperti itu. Terus gabungan dari station itu menjadi sebuah work center atau pusat monitoringnya. Nah, terakhir adalah enterprise bagian datanya. Nah, kalau di industri 4.0 sendiri, ya semua bagian itu saling terkoneksi. Bisa saja yang bagian kecil ini bisa langsung ke sini, bisa saja bagian kecil ini langsung ke atas. Itulah perkembangan industri saat ini. Sedang diteliti, sedang dikembangkan. Nanti muncul istilah produk pintar, pabrik pintar, dunia yang saling terhubung. Karakteristik industri 4.0 itu umumnya, dia dibagi menjadi 9. Jadi ada 9 kategori istilah industri 4.0. Jadi industri 4.0 kita nggak bisa bilang, misalnya dia harus ada ini, harus ada ke-9 ini, satu pun itu sudah masuk bagian dari industri 4.0. Nah, kita coba lihat. Yang pertama adalah robot otonom atau autonomous robot. Autonomous robot itu adalah robot yang bisa bekerja sendiri. Jadi walaupun kita tidak mengontrol, dia bisa bekerja sendiri sesuai dengan perintah yang ada di robot itu. Itu salah satu konsep dari industri 4.0. Berikutnya ada namanya simulasi. Simulasi itu pun salah satu bentuk dari perkembangan industri 4.0. Berikutnya ada namanya sistem integrasi horizontal dan vertikal. Sistem integrasi horizontal dan vertikal ini dia sama dengan kayak kecerdasan buatan. Jadi dia bisa berpikir sendiri,
robot yang kita buat itu bisa berpikir sendiri, bisa kita ajak berkomunikasi, itulah model sistem integrasi horizontal dan vertikal. Berikutnya ada internet untuk segala dalam bidang industri atau IoT. Nah, ini paling sering juga kita dengar istilah IoT, di mana semua peralatan itu dikoneksikan dengan jaringan internet. Berikutnya ada istilah keamanan jaringan atau cyber security. Itu juga bagian dari industri 4.0. Kenapa? Keamanan itu sangat penting juga. Kalau kalian tidak mengadaptasi keamanan pada sistem kalian, bisa saja orang yang memiliki hak untuk mengakses tempat kalian itu bisa diakses. Kalau misalnya sering kita dengar namanya hacker. Hacker itu salah satu yang bisa merusak sistem kita. Itu namanya hacker. Makanya keamanan jaringan itu penting. Ada istilah komputasi awan atau tempat penyimpanan maya. Dia sebenarnya ada fisiknya. Dia ada fisiknya entah di mana tempatnya. Contohlah website PTKI. Website PTKI itu ada fisiknya sebenarnya. Hanya dia bisa diakses di mana saja. Istilah diakses di mana saja, itulah komputasi awannya. Jadi dia ada fisiknya, cuma fisiknya itu nggak di PTKI, dia adanya di kantor Kemenperin yang ada di Jakarta. Server, namanya server. Dia istilahnya komputasi awan, kita bisa mengakses di mana saja. Kita bisa melihat di mana saja, tapi dia butuh protokol tertentu agar kita bisa mengaksesnya. Berikutnya ada namanya cetak 3 dimensi atau adaptive manufacturing. Jadi dulu itu kalau kita mau membuat sesuatu kita buat mal. Kalau sekarang nggak perlu lagi pakai mal. Ada namanya cetakan 3 dimensi. Hanya saja cetakan 3 dimensi itu mungkin saat ini masih dalam bentuk keluarannya dalam bentuk seperti plastik. Kalau untuk yang bahannya seperti besi, dia nggak bisa dia butuh ditempa. Dicetakan 3 dimensi itu dipakai juga sebagai bagian dari industri 4.0. Terus ada istilah realitas tambah atau AR, augmented reality. Kalau kalian sering lihat orang main game, biasanya sekarang itu dia menggunakan AR juga. Bahkan sekarang kalau kalian perhatikan Facebook, tahu Facebook kan? Sekarang berubah nama jadi apa? Kalian tahu? Facebook sekarang berubah nama jadi apa? Meta, Pak. Nah, Meta, oke. Meta sekarang dikembangkan menjadi, kalau saya tidak salah ingat, namanya Metaverse. Metaverse, di mana Metaverse itu nanti kalau kalian lihat di dalamnya itu dia akan seperti game apa itu ya? Saya lupa. Ada game yang modelnya seperti itu, Metaverse. Kita bisa membeli tanah di dalam Metaverse. Kita bisa menjual barang di Metaverse. Jadi konsepnya Metaverse itu, dia seolah-olah memindahkan dunia nyata menjadi dunia digital. Nah, itu yang sekarang lagi dikembangkan sama siapa? Si Mark itu, Mark Zuckerberg, siapa itu, pendiri Facebook, yang mengubah namanya menjadi Meta. Jadi sekarang itu lagi dikembangkan. Bahkan kalau pernah nggak lihat video Justin Bieber, saya kemarin tengok di YouTube. Ada video Justin Bieber, dia buat videonya itu dalam bentuk metaverse, dalam bentuk digital, menggunakan peralatan seperti AR, augmented reality. Dia menggunakan teknologi itu, dia buat video. Kan biasanya kalau melihat cuplikan-cuplikan video kan orang biasa rekam. Kalau ini, dia sudah simpan dalam bentuk digital. Dia ubah siapa di samping yang joget, coba ya. Coba kita lihat di YouTube saya. YouTube. Menarik sekali nih sekarang Metaverse. Mungkin sekarang harga yang ada di Metaverse itu masih murah, suatu saat akan sangat mahal dia. Kalau kalian gambarnya jelek, mungkin kalian bisa tengok aja di YouTube langsung ya. Inilah konsep Metaverse yang dibangun sama Mark.
Ya, nah inilah Facebook Meta. Orang bisa menjual di dalamnya, bisa membangun kota di dalamnya, bahkan mungkin bisa membuat iklan di dalamnya. Ya seperti main game, cuma pasar-pasarnya sekarang itu belum terlalu diminati, memang belum. Tapi suatu saat akan sangat berkembang ini. Ya, kita lihat dulu mana perkembangannya itu. Nah, seperti inilah konsepnya nanti. Seolah-olah kita bisa berhadapan sama orang di depan kan, satu komputer. 4 orang ini, dia nggak di satu ruangan, dia di berbeda ruangan. Konsep seperti ini yang sedang dibangun sama Mark Metaverse. Jadi setidaknya kalian itu harus jadi mulai dari sekarang kalian harus belajar terus belajar, cari informasi, apalagi tentang industri 4.0. Seperti ini. Kalian bisa bermain game nanti di dalamnya. Memang seperti game, tapi ya seperti itulah. Kalau kalian seperti apa ya modelnya, kita lihat dulu. Nah, seperti ini kurang lebih Metaverse. Tapi ini masih konsep yang masih dikembangkan. Ini istilahnya nyatanya belum keluar, sedang dikembangkan. Tapi ini menjadi sesuatu yang akan kalian dapatkan mungkin di generasi kalian 10 tahun lagi mungkin. Oke, saya lanjut lagi ke materi sedikit. Dulu, materinya. Oke. Berikutnya itu tentang data dalam jumlah besar atau namanya big data. Game itu kan ada, kalau kalian download itu ada yang 1 giga, ada yang 2 giga, semakin besar kualitas gamenya, maka kapasitasnya akan semakin besar pula juga. Nah, ini sangat berhubungan dengan big data, makanya big data itu masuk bagian dari industri 4.0. Orang masih sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan bagaimana tempat penyimpanan sangat besar. Makanya tempat penyimpanan paling besar itu saat ini kurasa milik Google kayaknya. Tempat yang besar itu milik Google. Bahkan mereka menyimpan datanya itu di dalam lautan. Kenapa? Karena tempat pendinginan terbaik itu katanya ada di lautan. Mereka tidak menyimpan dalam gedung atau dalam apa. Mereka menyimpan di lautan karena supaya alatnya itu tetap dingin. Itu hubungannya sama industri 4.0. Kita lanjut lagi materi. Nah, prinsip desain industri 4.0. Menurut Mark Hoth dan kawan-kawan, Herman dan kawan-kawan, prinsip desain industri 4.0 ini merupakan pedoman bagi perusahaan yang ingin memahami, mengidentifikasi, dan mengimplementasikan proyek-proyek industri 4.0. Dia ada 6 prinsip. Prinsip yang pertama, interoperabilitas atau interkoneksi dan konektivitas. Jadi menghubungkan satu dengan yang lainnya itu menjadi prinsip yang pertama. Yang kedua adalah virtualisasi, menampilkan tampilan yang bisa kita lihat. Itu namanya virtualisasi. Terus desentralisasi memusatkan. Berikutnya adalah kemampuan real time. Real time itu kalian tahu kan, real time apa yang saya gerakan sekarang terjadi langsung, itulah real time. Dia berbasis waktu. Orientasi layanan yang baik. Terus modularitas, membuat perangkat itu menjadi modul-modul yang bisa digabung, lepas gabung. Modul gampang dipindahkan. Itu prinsip desain industri 4.0. Jadi kalau kalian melihat ada industri A, terus saya bisa ambil satu bagian saja. Saya pindahkan ke industri B. Itu istilahnya modularitas. Nah, manfaat industri 4.0 juga ada 6. Yang pertama, efisiensi. Ya, efisiensi kita tahu mempercepat produksi misalnya. Terus ada agility. Ya, istilahnya semakin cepat proses itu semakin baik. Berikutnya itu ada inovasi, manfaat industri 4.0 yang lain itu inovasi, perkembangan. Terus ada pengalaman pelanggan. Pelanggan akan semakin senang jika prosesnya itu lebih cepat, lebih efisien. Terus biaya. Nah, ini memang menjadi manfaat
tapi menjadi bumerang juga. Kenapa? Proyek industri 4.0 membutuhkan biaya investasi awal yang sangat besar. Namun, pabrik menjadi cerdas. Biaya akan turun drastis. Jadi ketika pertama dibuat, industri 4.0 itu sangat membutuhkan biaya sangat besar. Tapi ketika dia sudah jalan, dia akan membutuhkan biaya yang kecil. Itu manfaat industri 4.0. Pendapatan. Untuk pertama kali dijalankan, mungkin pendapatannya akan kurang, tetapi ketika sudah mulai berjalan, secara otomatis pendapatannya akan lebih meningkat. Jadi, apa ya modelnya itu? Yang penting intinya manfaat industri 4.0 itu ada 6. Nah, kita masuk salah satu bagian dari industri 4.0 yaitu Internet of Things atau IoT. Ini menjadi salah satu konsep bisnis industri yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pendidikan sendiri banyak melakukan penelitian ke sini, Internet of Things. Makanya kalian praktikum itu diajarkan juga tentang Internet of Things. Cuma di praktikum dasar industri 4.0 itu belum diajarkan yang ini. Mungkin semester berikutnya, karena kita pada mata kuliah transformasi industri 4.0, kita akan melihat bagaimana sih cara kerja Internet of Things. Bagaimana saya bisa mengontrol peralatan yang ada di depan saya melalui jarak jauh. Nanti di semester depan kalian pelajarin. Kalau kita melihat contoh yang ada sekarang, kalian bisa lihat Gojek. Itu salah satu bukti nyata tentang Internet of Things. Internet of Things ini akan bekerja jika internetnya itu ada. Itu menjadi penting juga. Internet itu walaupun mungkin agak mahal sekarang ya, rasa-rasanya agak mahal itu internet sekarang. Kita harus membeli paket data dulu, baru bisa menggunakan internet. Itu pun paket data yang sekarang itu dijual ada batasnya kan. Paling beli 100.000 dapat 10 giga. Tapi memang seperti itulah kondisi saat ini internet. Nah, apakah IoT itu? IoT itu dia memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama menghubungkan setiap mesin dan menghasilkan data. Jadi beberapa mesin bisa dihubungkan, lalu menghasilkan data. Kalau kalian kemarin belajar motor servo praktikum, pada motor servo itu kan ada datanya. Kalau kalian ingat kemarin itu sudut, berapa sudut, misalnya 80 derajat, itulah datanya. Data yang dikirim itu bukan dalam bentuk 80, 60, tidak. Yang dikirim itu dalam bentuk digital. Kenapa? Ada teori yang mengatakan, sorry ya, mana whiteboard, white screen. Oke. Jadi kalian ingat kan, ada istilah sinyal AC. Ini sinyal AC. Oke. Terus ada namanya sinyal digital. Oke. Dua sinyal ini sama-sama digunakan saat ini. Sinyal digital, dia digunakan untuk sistem-sistem elektronik yang berhubungan dengan digital. Terus ada namanya sinyal AC. Sinyal AC itu yang sinyal seperti PLN. Kalau kalian pelajari bagian istilahnya tegangan tinggi, ada istilah tegangan tinggi, untuk jarak dari kurang lebih 20 sampai dengan 100 kilometer, bahkan lebih ya, sorry. Tunggu ya. Misal dia 1000 kilometer, taruhlah 1000 kilometer. Sinyal AC ini, makin lama akan berkurang. Dia semakin lama semakin mengecil ya. Itulah karakteristik dari sinyal AC. Makanya kadang kalau kalian mengukur, coba ke bawah yang dekat, yang mana? Gimana caranya itu ya? Bentar. Di dekat rumah itu ada namanya gardu induk. Gardu induk ini yang terhubung ke rumah-rumah. Terhubung ke rumah.
di sini kita mendapatkan tegangan itu kurang lebih sekitar 220. Kira-kira kalau misalnya kabelnya itu kan panjang, kalau sudah sampai ke rumah yang taruhlah rumah ke 100, kalau sampai rumah yang ke 100, ini rumah ke 1, ini rumah ke 100, tegangannya itu nggak sampai lagi 220, paling 210 sekian gitu. Kenapa? Ada namanya losses. Jadi di perjalanan ini sinyal AC itu akan losses, akan hilang. Kalau digital, bentuknya digital, yang 10 tadi, dia tidak hilang. Jadi kalaupun misalnya dikirim misalnya di awalnya itu rumah 1, kalau kalian kirim ke rumah 2, ke rumah 100 misalnya, dia akan tetap sama seperti ini. Walaupun mungkin tingginya sudah berkurang, mungkin saja tingginya akan berkurang seperti ini, tapi yang kita baca itu 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dia tidak berkurang. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, cara hapus ini. Hapus. Kalau kalian perhatikan sini, pengiriman datanya itu dalam bentuk digital. Jadi orang itu mengirim data dalam bentuk digital, bukan sinyal analog atau sinyal fasa. Dia dalam bentuk digital, 1010. Pusat data memproses beberapa data yang dihasilkan. Jadi data yang dihasilkan dari peralatan atau industri akan diproses oleh pusat data. Selanjutnya data akan dikirim melalui transmitter sinyal, bisa bentuk WiFi atau jaringan GPS, GSM. Nah, yang dikirim itu bentuknya 1010 juga. Yang dikirim. Terus diterima sama komputer, lalu disajikan dalam bentuk grafik. Grafik ini didapat dari sumber data 1010 yang tadi. Nah, seperti itulah konsep. Jadi IoT itu butuh data dari peralatan yang diubah dalam bentuk digital, lalu diproses, ditransmisikan jaringan, lalu diterima oleh perangkat pusat, lalu bisa ditampilkan. Jadi konsep IoT seperti itu. Ini masih konsep satu jalan, maksud satu jalan itu artinya dia hanya monitoring. Ini ke sini itu masih monitoring. Dari kiri ke kanan ini masih monitoring. Ini belum kontrol. Ada istilah kontrol juga. Jadi di IoT itu ada dua bagian, ada bagian monitoring, ada bagian kontrol. Nah, perjalanan ini dari ujung satu ke ujung yang lain itu membutuhkan security. Keamanan dalam proses data menjamin proses data dari awal sampai akhir. Jadi keamanan itu sangat penting, cyber security. Ini tampilan tentang industri 4.0 yang ada di industri. Jadi modelnya seperti ini, model industri pada manufaktur. Di sini ada orang yang scan barcode misalnya, terus dibawa ke sini, terus di sini ada robotik yang mengangkat-angkat barang. Oke. Ada istilah robot otonom. Ini bagian kedua dari industri 4.0, yaitu robot otonom. Robot dirancang dan direkayasa untuk menangani lingkungannya sendiri. Jadi robot itu hanya bekerja sesuai dengan perintahnya. Dia tidak bekerja sesuai dengan yang bukan kerjaan dia. Itu namanya robot otonom. Dan dia bisa bekerja sendiri. Kalau kalian mau lihat contoh realnya, kalian bisa ke bandara yang ada di Soekarno-Hatta. Di sana sudah ada robot otonom, robot yang melakukan pembersihan. Oke, lanjut. Definisi robot itu sendiri. Robot itu awalnya sudah ada di industri 3.0, tetapi industri 3.0 itu belum berkembang menjadi robot yang bisa bekerja sendiri. Masih dalam konsep robot yang diatur. Pada revolusi industri 4.0 muncul robot otonom yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, mempunyai kemampuan lebih dibandingkan robot tradisional. Namun demikian kita perlu memahami pengertian tentang definisi jenis-jenis robot yang sudah beredar di pasar. Robot dapat didefinisikan sebagai perangkat yang dapat diprogram oleh komputer dan dapat dikendalikan sendiri yang terdiri dari unit elektronik. Jadi komponen robot itu ada elektroniknya, ada listriknya, ada mekaniknya. Tiga bagian ini menjadi kunci dalam pembuatan robot. Kalau elektroniknya saja, ada listriknya, tanpa mekanik, robot itu nggak akan bergerak. Kalau hanya listrik sama mekanik,
itu mungkin bekerja, tetapi dia tidak bisa berpikir, oh saya mau membersihkan di sana karena di sana kotor. Karena dia butuh namanya elektronik yang membantu dia bisa berpikir. Bahkan kurang satu, ada istilahnya namanya aktif, tapi dia bagian elektronik sebenarnya. Jadi kita asumsinya tiga dulu. Terus kapal listrik pun ada elektronik, ada mekanik, listrik nggak ada, udah nggak bisa jalan juga. Makanya tiga bagian ini menjadi penting. Robot mampu melakukan serangkaian tindakan kompleks secara otomatis yang dapat dipadu oleh perangkat kontrol eksternal atau kontrol yang tanam atau embedded system namanya. Ini salah satu aplikasi robot welding, robot yang mengelas. Apa jadinya kalau misalnya semua pelasan diganti dengan robot? Maka pengerjaan untuk welding itu, untuk kalian yang mau kerja di industri bagian welding, udah nggak ada lagi, karena diganti sama robot. Nah, berikutnya ada sistem integrasi vertikal dan horizontal. Di IoT, jadi IoT, walaupun sudah ada istilah IoT, sistem itu akan bisa disambungkan antara satu dengan yang lainnya, dia butuh namanya sistem integrasi vertikal dan horizontal. Betul ya? Betul ya. Sebenarnya saya ada tamu. Pastikan kalian sudah mengisi absennya. Kalau sekarang masih slide 17 ya. Mungkin saya akhiri dulu hari ini. Tiba-tiba ada tamu. Kita akan lanjut lagi mungkin. Oke, bisa? Kita lanjut Januari. Bisa? Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Bu Enda mau lanjut? Baik, Pak. Bu Enda mau lanjut? Oke. Nah, sistem terintegrasi vertikal. Sistem terintegrasi vertikal itu arahnya ke piramida otomatisasi industri. Arahnya itu ke sini. Piramida otomatisasi industri, di mana ada field device, control device, station, work center, atau enterprise. Untuk menghubungkan ini, menghubungkan antara satu bagian ke bagian yang lain itu, dia membutuhkan protokol namanya. Protokol yang bisa digunakan salah satunya adalah Message Telemetry Transport atau MTTP. Itu salah satu protokol yang bisa digunakan untuk menghubungkan satu device dengan satu device dengan device yang lain. Walaupun masih banyak prosedur yang lain, protokol yang lain itu masih banyak yang bisa digunakan. Nanti ketika kalian praktikum, akan belajar ini. MTTP. Kita menghubungkan satu perangkat dengan software. Oke, lanjut. Selain itu ada namanya Programmer Logic Control atau PLC. Ini juga menjadi salah satu bagian yang mengembangkan industri 4.0. Kalian sudah pelajari dasarnya kemarin, tetapi yang kalian pelajari hanya kontrolnya. Hanya kontrolnya, kalian kemarin kan hanya menyalakan motor, mengatur timer, counter, tapi kalian belum masuk bagian interface-nya udah juga ya. Cuma kalian belum bagian masuk bagian lebih spesifik lagi dari PLC. Kalian baru dasarnya aja kemarin. Jadi salah satu penunjang dari 4.0 juga itu ini Programmer Logic Control. Makanya kalian harus pelajari juga. Ini PLC udah lama ada.
Sini sudah lama ada, digunakan di industri. Dia digunakan sebagai industri 3.0 di industri. Tetapi bisa dikembangkan menjadi industri 4.0 dengan menambahkan protokol tambahan yaitu jaringan internet. Nah, ini salah satu manfaat dari PLC, di mana kita bisa mengatur monitoring suatu perangkat menggunakan PLC. Tapi kita butuh tampilan atau monitor. Kalau kalian perhatikan sini pemantauan langsung dari lokasi berdasarkan waktu sebenarnya atau berdasarkan waktu sebenarnya itu real time. Jadi data yang dari perangkat di depan di lapangan kita bisa lihat langsung. Oh, seperti ini kondisi dari perangkat tersebut. Ada namanya supervisor control dan data acquisition atau diistilahkan dengan SCADA. Ini sudah lama ada juga. Dia hampir sama dengan PLC. SCADA ini hampir sama dengan PLC. Bedanya SCADA ini kita bisa mengontrol, bisa monitoring, kita bisa mengontrol secara langsung. Kalau PLC umumnya PLC itu dia hanya monitoring. Orang biasa buat dia hanya monitoring. Dia ada kontrolnya, PLC ini ada kontrolnya, tapi dalam bentuk tombol. PLC dikontrol dalam bentuk tombol. Jadi kalau misalnya saya mau nyalakan PLC yang motor yang ada di sini, tekan tombol di sini dulu, baru dia aktif. Tapi PLC sekarang sudah berkembang, sekarang sudah ada istilah kontrol PLC. Tapi kita mengistilahkan itu kontrol PLC itu dengan istilah SCADA, Supervisor Control Data Acquisition. Dia bisa melihat data sebelumnya. Dia bisa melihat data sebelumnya, jadi misalnya saya mau lihat data antara tanggal ini sampai tanggal ini, dengan SCADA itu bisa, dan dia sangat detail. Data acquisition ini artinya datanya sangat detail. Nah, berikutnya itu komputasi awan atau call computing. Teknologi call yang mendukung pentingnya revolusi industri 4.0. Kenapa? Mendukung revolusi industri 4.0, data itu disimpan dalam bentuk call kalau kita mau akses. Kalau kalian simpan dalam laptop kalian, itu nggak bisa diakses dari luar. Maka istilah industri 4.0 itu nggak ketemu. Jadi industri 4.0 itu kalau bisa diakses dari mana saja, kalau bisa. Nah, gambaran dari call computing seperti ini. Ada perangkat di sini. Saya bisa melihat data yang ada di sini. Terus saya bisa mengirim data yang dari sini ke sini. Jadi semua tersimpan di satu tempat, namanya call computing. Walaupun server, desktop, plafon, software plafon, application, storage ini berada di hardware yang kita simpan di tempat mana kita simpan itu. Tapi diistilahkan dalam bentuk call computing. Berikutnya itu ada istilah big data analysis. Menurut dapat ahli, big data memiliki pengertian antara lain, big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar. Big data adalah data yang memiliki skala distribusi keanekaragaman yang sangat besar. Jadi intinya itu dia ada di data yang besar. Big data yang besar. Makin banyak kebutuhan kita, maka kita membutuhkan data yang lebih besar lagi, tempat penyimpanan yang lebih besar lagi. Makanya big data itu menjadi penting juga. Kenapa? Karena data itu dia tidak disimpan hari ini terus dihapus besok. Data itu kalau bisa disimpan terus-menerus, jadi hari ini simpan, besok simpan, lusa simpan, dan seterusnya disimpan. Jadi ketika kalian mau lihat, oh saya mau lihat data yang 3 hari yang lalu, kalian tinggal lihat datanya. Oh 3 hari yang lalu seperti ini datanya. Makanya big data ini penting. Kenapa? Kalau big data nggak ada, artinya data hari ini masuk, besok udah dihapus. Kenapa? Tempat penyimpanan kita kecil. Kita butuh tempat penyimpanan yang besar. Manfaat big data itu ada 6. Teknik yang inovatif, penghematan biaya, peningkatan jumlah data, meningkatkan kebutuhan komputasi, meningkatkan kebutuhan analitik, dan meningkatkan kualitas para pesaing. Nah, ada istilah simulasi. Simulasi adalah merupakan sekumpulan metode atau aplikasi yang digunakan untuk meniru perilaku dari suatu sistem yang nyata. Simulasi dilakukan saat menghubungkan variabel yang ada pada suatu sistem yang sangat rumit.
Simulasi umumnya dilakukan menggunakan bantuan komputer atau software tertentu. Simulasi merupakan salah satu metode di bidang operasi, research, dan manajemen sains. Jadi kurang lebih simulasi itu membuat bentuk yang ada, bentuk yang nyata menjadi digital. Kalau misalnya kita lihat jadinya seperti ini. Ini adalah perangkat flat water process line. Flat water process line. Nah, inilah produksi air sepertinya. Nah, alat ini kita bisa lihat datanya. Data yang pertama adalah suhu. Di sini ada suhu. Nomor 1 temperatur dengan 120 derajat. Nomor 2, sorry, mungkin nggak kelihatan ya. Sorry. Nah, di sini. Nomor 1 temperatur 120 derajat. Targetnya adalah 315 derajat Celcius. Jadi ini adalah tampilan simulasi. Jadi walaupun kita belum operasikan alatnya, kita bisa simulasikan dulu. Kalau saya simulasikan seperti ini, maka yang terjadi itu seperti ini. Di sini kita bisa lihat total alertnya. Alert itu peringatan. Jadi ada 3 peringatan, prediksi peringatannya 1, unit produksinya adalah 1015. Conveyor-nya statusnya stuck atau berhenti. Jadi kalau misalnya saya kasih sekian, kasih temperatur 120 derajat, 320 derajat, 61 derajat, maka yang terjadi adalah status motornya normal, conveyor-nya akan mati. Jadi sebelum kita jalankan alat ini, kita sudah bisa simulasikan dulu. Oh, kalau saya jalankan alatnya seperti ini kondisinya, maka dia akan terjadi seperti ini. Ini salah satu contohnya simulasi. Oke, lanjut lagi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini kalau kalian cari di internet itu banyak sekali istilah contoh-contoh gambaran tentang artificial intelligence, di mana perangkat bisa berpikir sendiri, tetapi istilahnya kita bisa batasi pemikirannya seperti apa, tapi dia bisa berkembang dengan sendirinya. Makanya kecerdasan buatan itu akan dibuat ditanamkan dalam robot atau software-software tertentu. Contohlah, kalau kalian mau lihat itu, dia artificial itu banyaknya dipakai di game sebenarnya. Kenapa? Kalau kalian main game itu kan kadang ada kayak kita lawan komputer. Nah, di dalamnya sudah ada kecerdasan buatan dibuat di dalamnya. Kalau kayak main catur misalnya kan, contohnya game catur. Kalau saya langkahnya ke sini, dia sudah tahu, oh, berarti saya harus langkahnya ke sini nanti. Makanya di komputer itu kalau kalian lawan main catur, dia ada levelnya, level 1, 2, 3, 4, 5. Levelnya itu dari kecerdasan buatannya di dalam. Makin kompleks, levelnya semakin tinggi. Mekanismenya, ini mekanisme kinerjanya, jadi kita membutuhkan data yang banyak. Jadi kalau kita membuat artificial intelligence, kita butuh data dulu. Data yang banyak. Data yang dihasilkan. Nah, setelah itu datanya akan disimpan. Setelah datanya disimpan, datanya akan diproses. Nah, pada saat pemproses inilah artificial intelligence itu main. Jadi dia bisa memprediksi sinyal yang dihasilkan. Sama kayak main catur, kita punya data. Dia sudah simpan data kita. Kalau saya langkahnya ke sini, maka efeknya akan ke sini. Datanya sudah tersimpan semua, lalu diproses. Jadi dia bisa memprediksi, oh, kira-kira nanti langkahnya ke sini. Sama kayak prediksi hujan. Kalian kan bisa lihat sekarang itu di HP itu, kita bisa tahu, oh, besok akan terjadi hujan. Itu sudah ada artificial intelligence-nya. Data apa yang dia simpan, dia hitung kecepatan angin, suhu, kelembapannya, terus apalagi kira-kira temperaturnya, suhu, temperatur, kelembapan, dan semua dihitung. Nanti menjadi prediksi yang dihasilkan. Nah, ada istilah pembelajaran mesin atau machine learning. Ini juga salah satu bagian dari AI, didasarkan pada pembelajaran mesin. Jadi mesin itu bisa berpikir, bisa bertindak sesuai dengan ide yang kita buat. Jadi kita buat sesuatu di dalam programnya, nah nanti dia berpikir sendiri, oh seperti ini. Kalau kalian mau masuk lebih dalam tentang AI, ini salah satu
contohnya. Di mana saya masukkan sinyal seperti ini, nanti keluar jadi Y seperti ini. X-nya dulu masuk, jadi Y. Kenapa bisa menjadi Y seperti ini? Dia melewati semua jalur ini. Dia cek dulu ke sini, ke sini, ke sini, cek ke sini, maka hasilnya ini. Kalau saya ke sini, saya ke sini, saya ke sini, ke sini, maka hasilnya ini. Kurang lebih seperti ini, ilustrasi multi-layer artificial neural network. Kalau kalian bagian kalau kalian prodi elektro, sebenarnya kalian bisa pelajari ini. Cuma karena kalian mekanika, kita hanya mempelajari konsepnya saja. Terakhir adalah keamanan cyber atau cyber security. Cyber security merupakan teknologi proses praktik dirancang melindungi kekayaan intelektual organisasi. Kalau kalian tidak menerapkan cyber security dalam industri 4.0, maka sistem yang kalian bangun, kalau misalnya kalian disuruh membuat sistem, yang kalian bangun itu bisa diambil sama orang, diduplikat. Makanya, sebenarnya saya bukan pemain game, tapi saya pernah dengar, game Mobile Legend, dia hampir sama dengan game AOV ya. AOV itu ya, AOV. Dia hampir sama itu, game Mobile Legends sama AOV. Kenapa? Karena memang yang membuat game Mobile Legends ini, saya tidak tahu apakah datanya diambil atau datanya dicuri, terus atau datanya dia jual lagi ke perusahaan yang lain, makanya berkembang lagi itu AOV. Makanya saya belum tahu, saya tidak terlalu ke dalam, tapi saya pernah dengar. Jadi kalian seolah-olah menggunakan aplikasi yang sama. Sebelum Mobile Legends dan AOV itu kan ada istilah main game Dota ya, Dota kayaknya. Awalnya dari situ kan, Dota dimainkan di komputer. Nah, setelah itu berkembang menjadi dimainkan di HP. Keamanan cyber ini menjadi penting. Kenapa? Kalau tidak dipakai, bisa-bisa data kita akan hilang, diambil sama orang. Sama kayak rekening kalian misalnya di bank. Kalau misalnya keamanannya kurang, ya bisa saja data kalian diambil. Misal kalian buat password yang mudah ditebak, tanggal lahir, kan biasanya ada orang itu buat passwordnya tanggal lahir. Kan seperti itu. Jadi cara menyerang itu, hack itu menyerang ada 5 bagian. Pertama, inbound attack, physical attack, lateral attack, phishing email, social engine. Inbound attack itu masuk melalui servernya, datanya yang diotak-atik. Physical attack, dia mengganggu perangkatnya. Jadi saya misalnya ke pabrik kelapa sawit, terus saya matikan saklar motornya, itu physical attack. Terus ada lateral attack, dia menyimpan semacam kayak virus modelnya. Dia buat program alat sendiri, terus dia colok ke sistem kita. Kalau kalian biasa nonton film, biasanya itu dia kayak naik dia colok ke USB, terus dia bisa hack di dalamnya. Itu namanya lateral attack. Ada istilah phishing email. Phishing email itu membuat seolah-olah misal tampilan website kita hampir sama dengan tampilan website yang sebenarnya. Jadi contohlah, misalnya saya buat website BRI, tampilan saya buat sama persis. Jadi saya bisa ambil data orang-orang dari situ. Itu namanya phishing email. Terus social engine, memanipulasi sosialnya, media sosialnya, social engine. Ini sistem kontrol industri memperhatikan masalah tantangan dalam perangkat lunak yang terkoneksi. Nah, bagaimana ancaman cyber menyerang konvergen IT, OT, sama IP. Jadi ada 3 bagian yang ancaman cyber. Pertama, orang memang yang mengakses ke dalam IT-nya. Yang kedua, pegawai yang tidak kita ketahui, dia bisa masuk ke sini, masuk ke sini. Terus, orang dalam yang berbahaya. Ini juga yang perlu dihati-hati. Biasa itu, kalau kita ada perusahaan, ada orang yang itu yang harus dihati-hati. Orang dalam yang berbahaya. Kenapa? Dia bisa menjual rahasia kita ke orang lain. Ini yang paling bahaya sebenarnya, orang dalam yang berbahaya. Kalau yang seperti ini kita bisa tanggulangi kan. Kalau yang seperti ini kadang nggak ketahuan, nggak tahu siapa. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini terkait industri 4.0. Kalau mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Kalau semua. Nanti kalau ujian kalian ditanya pusing. Bahannya sebentar saya upload ya di support keamanan, jadi kalian bisa nonton, bisa lihat. Untuk rekaman YouTube-nya juga nanti saya upload di YouTube. Nanti saya kirim di apa linknya di sini. Apa kontingnya? Lois, Pak. Apa? Si Lois, Pak. Lois. Nanti saya kirimkan ke Lois rekaman YouTube-nya, jadi kalian bisa lihat kembali. Atau ada yang miss. Oke, yang pertanyaan sampai di sini. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu Januari nanti. Januari itu kita masih ada 2 kali pertemuan. Saya nggak tahu apakah Pak Manan yang akan masuk atau saya yang menggantikan lagi. Harap kalian bisa terus belajar karena saat ini perkembangan sangat pesat. Perkembangan sangat pesat. Kalau kalian tidak belajar, kalian akan tertinggal dari yang lain. Jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat siang.